nama saya Vimala Sela Anjani dengan NIM 2213240037. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Ekonomi. Nah, dalam video ini teman-teman, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Bruder Bambang Nugroho. Nah, dalam video ini saya ingin berbagi topik mengenai pendidikan inklusi, di mana saya sangat senang karena bisa berbagi topik ini dengan teman-teman, karena topik ini merupakan topik yang sangat relevan dan juga sangat penting untuk kita saat ini. Nah, di mana pendidikan itu merupakan hak dasar bagi setiap anak tanpa terkecuali. Namun, apakah kita sudah memastikan bahwa semua anak itu akan mendapatkan hak tersebut? Lalu bagaimana dengan hak anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus? Atau mereka yang datang dari latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi yang berbeda? Nah, inilah mengapa teman-teman, pendidikan inklusi ini menjadi sangat penting karena pendidikan inklusi itu merupakan konsep yang berupaya memastikan setiap anak itu terlepas dari perbedaannya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang sama. Nah, hal ini bukan hanya tentang memberikan akses fisik ke sekolah, namun juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga ramah bagi semua siswa. Lalu, mengapa pendidikan inklusi itu relevan? Mari kita mulai dengan sebuah fakta, teman-teman. Di mana menurut data dari UNESCO, lebih dari 90 juta anak di seluruh dunia ini tidak memiliki akses ke dalam dunia pendidikan. Karena sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang mana hal tersebut tentu saja menjadi masalah global dan juga membutuhkan perhatian kita bersama. Namun teman-teman, masalah ini tidak hanya terjadi di luar sana saja, tetapi juga terjadi di sekitar kita. Karena masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka masih sering dianggap sebagai beban atau bahkan diabaikan oleh lingkungan masyarakat. Nah, maka dari itu, hal ini yang ingin diubah oleh pendidikan inklusi. Lalu teman-teman, apa yang terjadi di lingkungan kita? Kita coba membayangkan sebuah sekolah di mana setiap anak itu terlepas dari latar belakang maupun kondisinya bisa belajar bersama. Misalnya seorang anak tunanetra dengan menggunakan buku braille, seorang anak dengan gangguan pendengaran memakai alat bantu dengar, sementara teman-teman mereka yang lain belajar bersama tanpa adanya perbedaan perlakuan. Semua anak diperlakukan setara, saling membantu, dan juga tumbuh bersama. Nah, hal tersebut merupakan visi dari pendidikan inklusi, teman-teman. Di mana visinya tersebut merupakan sebuah sistem di mana setiap anak itu merasa diterima, dihargai, didukung, dan juga disupport untuk mencapai potensi terbaiknya. Lalu, teman-teman, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi lebih dari sekedar menempatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus itu di kelas reguler. Namun pendidikan inklusi adalah menciptakan suasana di mana semua siswa itu termasuk mereka yang berbeda, merasa diterima sebagai bagian dari komunitas. Inklusi itu merupakan tentang keberagaman, toleransi, dan juga proses untuk saling menghargai. Misalnya teman-teman, seorang siswa dengan gangguan spektrum autisme ingin membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang inklusif ini, guru itu berperan penting untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memastikan siswa tersebut dapat memahami pembelajaran yang paling efektif untuknya. Lalu teman-teman, apa yang salah dengan sistem saat ini? Yang salah dengan sistem saat ini yaitu karena masih banyak sekolah yang menerapkan pendidikan segregasi ataupun pemisahan. Anak-anak berkebutuhan khusus ini masih ditempatkan di sekolah khusus, terpisah dari teman-teman sebaya mereka. Meskipun mereka mendapatkan perhatian khusus, mereka menjadi kehilangan kesempatan untuk belajar dan juga bersosialisasi bersama anak-anak lain. Nah, sistem ini menciptakan batasan yang tidak perlu. Anak-anak menjadi tumbuh dengan pandangan yang yaitu mereka itu berbeda dan tidak bisa belajar maupun bermain bersama. Padahal dengan adanya pendidikan inklusi, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berkembang tanpa adanya stigma tertentu. Nah, harapan di masa depannya melalui pendidikan inklusi, kita bisa membangun pendidikan inklusi dan juga membangun masa depan di mana keberagaman itu bisa dilihat sebagai kekuatan.
Nah, anak-anak bisa belajar menghargai perbedaan sejak dini, membangun empati, dan juga menjadikan individu yang lebih toleran. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang membantu anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana kita semua itu memiliki peran dalam pendidikan inklusi, baik sebagai guru, orang tua, teman, anggota masyarakat. Kita bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi ini, jalan menuju masa depan ini akan menjadi lebih adil dan juga setara. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana sih inklusi itu dapat diterapkan dan juga bagaimana kita semua bisa mendukung gerakan ini. Jadi, tetap di sini, tetap bersama saya karena perjalanan ini baru saja akan dimulai. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dan juga konsep dasar pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari kondisi fisik, kondisi mental, ataupun kondisi sosial mereka, untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang sama. Hal ini berarti bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus belajar bersama dengan teman-teman mereka di kelas dan reguler, dengan dukungan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak orang masih salah paham dengan pendidikan inklusi ini, karena mereka menganggapnya hanya sebagai penempatan fisik anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Namun, pendidikan inklusi jauh lebih kompleks. Hal ini tentang menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan dan memberikan peluang yang sama bagi setiap anak untuk berpartisipasi dan juga berkembang. Sebagai contoh, seorang anak dengan gangguan tunanetra menggunakan buku Braille untuk membaca pelajaran yang sama dengan teman-temannya. Mereka mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, tetapi kurikulum dirancang agar semua siswa itu dapat mencapai hasil pembelajaran yang sama. Perbedaan dengan sistem segregasi dan integrasi, di mana segregasi itu anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah khusus, terpisah dari anak reguler. Sedangkan untuk pendidikan integrasi, yaitu anak berkebutuhan khusus ini ditempatkan di sekolah reguler, tetapi harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Nah, sedangkan untuk sistem inklusi, sistem ini merupakan sistem pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap anak untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga lebih ramah. Lalu, filosofi pendidikan inklusi ini, pendidikan inklusi didasarkan pada filosofi bahwa setiap anak memiliki potensi untuk perlu dihargai dan juga dikembangkan. Filosofi ini menekankan pentingnya keberagaman dalam komunitas belajar. Teman-teman, ada 3 pilar mengenai filosofi pendidikan inklusi, yaitu pendidikan untuk semua, di mana anak-anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak ada anak yang seharusnya dikecualikan dari sistem pendidikan hanya karena mereka itu memiliki kebutuhan khusus. Filosofi yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan, di mana filosofi ini mengajarkan bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah hambatan, melainkan kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Sebagai contoh, di dalam kelas inklusif, anak-anak diajarkan untuk saling membantu dan juga bekerja sama, menghormati kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Filosofi yang ketiga yaitu mengenai belajar hidup bersama, di mana anak-anak belajar untuk hidup berdampingan dan membangun hubungan sosial yang positif dengan teman-teman mereka, tanpa melihat perbedaan sebagai adanya halangan. Nah, lalu selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Untuk memastikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi ini ada, lalu ada beberapa prinsip ataupun kunci yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama yaitu prinsip non-diskriminasi, di mana setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kemampuan atau latar belakangnya. Sebagai contoh,
seorang siswa dengan gangguan pendengaran tetap harus bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas menggunakan interpreter bahasa isyarat. Lalu, aksesibilitas, di mana lingkungan sekolah harus memastikan bahwa lingkungan sekolah itu harus ramah dan juga dapat diakses oleh semua siswa. Contohnya, sekolah yang menyediakan rem ataupun kursi roda, toilet aksesibel, dan juga pembelajaran seperti audio ataupun braille. Yang selanjutnya yaitu prinsip partisipasi penuh, di mana siswa berkebutuhan khusus dilibatkan dalam semua kegiatan sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Misalnya, mereka dapat mengikuti lomba seni ataupun olahraga dengan penyesuaian tertentu. Lalu prinsip selanjutnya adalah kesetaraan dalam pendidikan, di mana kurikulum itu harus disesuaikan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat belajar dan juga berkembang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendidikan inklusi membutuhkan kolaborasi yang erat antara guru, orang tua, siswa, dan juga komunitas. Sebagai contoh, guru dapat bekerja sama dengan orang tua dan juga tenaga ahli untuk menyusun rencana pengembangan individual atau RPI bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya mengenai implementasi pendidikan inklusi. Implementasi pendidikan inklusi memerlukan strategi yang terstruktur dan juga dukungan dari berbagai pihak. Nah, langkah-langkah dari implementasi ini yaitu yang pertama yaitu penyesuaian kurikulum, di mana kurikulum itu harus dirancang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Sebagai contoh, siswa dengan gangguan belajar seperti disleksia dapat diberikan tugas dengan instruksi yang lebih sederhana atau waktu tambahan. Yang kedua yaitu pelatihan guru. Guru harus dilatih untuk mengelola kelas inklusif. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai berbagai kebutuhan khusus dan juga cara menyesuaikan metode pengajaran. Yang ketiga mengenai penggunaan teknologi asistif. Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran inklusif. Contohnya, siswa dengan tunarungu dapat menggunakan alat bantu dengar atau aplikasi pembelajaran berbasis teks. Lalu, selanjutnya rencana pembelajaran individual atau RPI. RPI ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa berkebutuhan khusus, mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan juga alat bantu yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Lalu, implementasi selanjutnya lingkungan belajar yang mendukung, di mana sekolah itu harus menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti ruang kelas yang aksesibel, peralatan bantu, dan juga suasana kelas yang inklusif. Lalu teman-teman tahu apakah manfaat dari pendidikan inklusi ini? Pendidikan inklusi ini membawa manfaat tidak hanya bagi siswa berkebutuhan khusus saja teman-teman, tetapi juga bagi siswa reguler dan juga komunitas sekolah secara keseluruhan. Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan empati dan juga toleransi siswa belajar untuk lebih menghargai perbedaan dan juga mengembangkan empati terhadap teman-temannya. Lalu yang kedua yaitu keterampilan sosial yang lebih baik. Nah, adanya interaksi dengan teman-teman yang memiliki latar yang berbeda itu dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang lebih dinamis. Nah, adanya keberagaman dalam kelas itu dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kaya dan juga interaktif. Lalu teman-teman, dengan implementasi yang baik, pendidikan inklusi itu dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, empatik, dan juga harmonis. Nah teman-teman, melalui pendidikan inklusi ini kita seharusnya lebih sadar dan juga lebih melek terhadap hal-hal yang terjadi di luar sana. Anak-anak dari berbagai latar belakang itu bermain dan juga belajar bersama, di mana mencerminkan lingkungan yang lebih inklusif. Maka dari itu teman-teman, dari pembahasan kita tadi, kita telah melihat bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah konsep
yang tidak hanya memberikan hak pendidikan bagi semua anak, tetapi juga membangun lingkungan yang menghargai keberagaman dan juga mempromosikan kesetaraan. Pendidikan inklusi ini merupakan sebuah fondasi bagi masyarakat yang lebih inklusif dan juga lebih adil. Namun teman-teman, konsep ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Sekolah, guru, orang tua, siswa, bahkan kita sebagai anggota masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif ini. Lalu, mengapa kita harus peduli? Mari kita renungkan. Apakah kita ingin membatasi hidup di dunia ini untuk seseorang hanya karena mereka itu memiliki perbedaan fisik, mental, ataupun sosial? Atau apakah kita ingin membangun dunia di mana setiap individu itu dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang? Nah, teman-teman, pasti kita memilih jawaban nomor 2, di mana pendidikan inklusi itu merupakan awal menuju dunia yang lebih baik. Dengan menciptakan lingkungan yang belajar yang lebih inklusif, kita tidak hanya membantu anak-anak berkebutuhan khusus, namun juga dapat membangun generasi yang lebih toleran, empatik, dan juga tangguh. Maka dari itu teman-teman, ayo kita bertindak. Jika kita sebagai seorang guru, maka jadilah pendukung utama pendidikan inklusi. Coba untuk memahami kebutuhan setiap siswa teman-teman dan gunakan metode pengajaran yang lebih inklusif. Jangan ragu untuk meminta pelatihan ataupun dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, kita sebagai guru juga memiliki peran penting dalam membentuk masa depan anak-anak. Lalu, jika kita sebagai orang tua, dukung sekolah inklusif dan juga dorong anak Anda untuk menerima teman-temannya yang berbeda. Berikan pemahaman bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi yang luar biasa. Diskusikan pentingnya keberagaman dengan anak-anak Anda di rumah. Lalu jika Anda menjadi seorang siswa, maka kita semua harus menjadi teman yang baik. Jika ada teman sekelas kita yang memiliki kebutuhan khusus, maka berikan dukungan dan juga bantuan. Ajak mereka dalam permainan, diskusi kelompok, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, dengan hal ini kita bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan belajar mereka. Lalu jika Anda menjadi bagian dari komunitas, sebagai anggota masyarakat, kita bisa mendukung kebijakan pendidikan inklusi ini dengan menyuarakan pentingnya sekolah inklusif. Maka dari itu, kita harus membantu menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua. Misalnya dengan memastikan fasilitas publik itu dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Maka dari itu teman-teman, mari kita mulai perubahan yang itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Mungkin Anda berpikir bahwa peran Anda itu tidak signifikan, tetapi setiap tindakan kecil yang mendukung inklusi ini dapat memiliki dampak besar bagi anak-anak yang membutuhkan. Mari kita bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada anak-anak yang merasa tersisih. Sebuah dunia di mana keberagaman ini dilihat sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi ini, pendidikan akan menjadi sebuah impian dan dunia itu akan menjadi lebih bersinar. Maka dari itu teman-teman, mari kita dukung pendidikan inklusi sekarang juga. Mari kita ambil bagian dalam gerakan ini, yaitu dengan mulai dengan langkah-langkah sederhana, yaitu seperti berbagi pengetahuan dengan orang-orang di sekitar Anda mengenai pendidikan inklusi, mendukung sekolah yang menerapkan inklusi, menyebarkan cerita-cerita inspiratif tentang keberagaman pendidikan inklusi, dan juga jangan lupa untuk terus mengedukasi diri dan juga orang lain. Maka dari itu, bagikan video ini kepada teman-teman di sekitar Anda ataupun keluarga agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Together, we can make a difference. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan juga like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Mari kita dukung lingkungan inklusif yang penuh empati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.